Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi tentang jenis dan manfaat anggaran piutang untuk memenuhi tugas mata kuliah anggaran perusahaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Endaria. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu ada Irina Kawintasari, ada Nurlaila Sutiana, dan ada Firda Fitriani. Selanjutnya, untuk materi slide pertama akan dibacakan oleh Saudari Firda Fitriani. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Pengertian anggaran piutang. Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk rangka-rangka dan dinyatakan dalam satuan moneter yang mencakup semua kegiatan suatu usaha atau organisasi untuk jangka waktu tertentu di masa yang akan datang. Karena dinyatakan dalam satuan moneter, anggaran juga sering disebut sebagai rencana keuangan. Sebuah perusahaan atau organisasi pasti memiliki anggaran karena berperan penting dalam melacak pertumbuhan ekonomi internal perusahaan. Anggaran biasanya disusun pada awal tahun untuk jangka waktu 1 tahun atau lebih. Anggaran yang harus dimiliki perusahaan. Anggaran penjualan. Anggaran yang dibuat untuk memperkirakan penjualan di masa yang akan mendatang dan berisikan tentang rencana waktu, jumlah, harga, serta penjualan tempat itu sendiri. Biasanya dibuat berdasarkan prediksi penjualan yang akan diberikan suatu perusahaan dan disusun dalam satu periode yang tercantum rencana anggaran untuk 1 tahun ke depan. 2. Anggaran produksi. Kategori anggaran ini mencakup semua rencana unit bisnis yang akan diproduksi selama periode anggaran. 3. Anggaran biaya produksi. Berisi rencana biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi. Fungsi anggaran dalam bisnis atau organisasi. Penganggaran memiliki beberapa fungsi dalam bisnis atau organisasi. Berikut penjelasan fungsi penganggaran. 1. Fungsi eksekusi. Anggaran merupakan salah satu pedoman dalam melaksanakan suatu proyek atau pekerjaan. Agar pekerjaan tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh perusahaan atau organisasi. Jadi, anggaran memegang peranan yang sangat penting dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan atau organisasi. 2. Fungsi perencanaan. Anggaran juga memiliki fungsi dalam perencanaan. Memang anggaran memberikan gambaran dan ilustrasi yang jelas dan menjadi pedoman moneter yang untuk menjalankan kegiatan dalam bisnis atau organisasi. Akibatnya perencanaan lebih matang dan berorientasi sejalan dengan tujuan perusahaan atau organisasi. B. Pengertian piutang. Piutang adalah hak perusahaan untuk membayar suatu produk atau jasa tetapi belum membayar lunas atau baru dibayar. Dalam dunia akuntansi, pengertian piutang adalah hak yang sah atas pembayaran yang ditagihkan atas produk atau jasa yang belum diselesaikan pembayarannya pada periode penutupan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurlaila Sutiana. Kepada waktu dan tempat saya persilakan. Karakteristik piutang. Karakteristik piutang terdiri dari yang pertama, jatuh tempo. Piutang adalah transaksi dengan tanggal jatuh tempo tertentu berdasarkan kesepakatan antara debitur dan kreditur. Yang kedua ada bunga. Karakteristik dari piutang adalah bahwa perusahaan sebagai kreditur dapat menentukan apakah piutang yang diterbitkan dikenakan bunga. Jika perusahaan mengklaim piutang dengan bunga, itu harus memisahkan deklarasi dalam jurnal. Yang ketiga, ada konsekuensi untuk keterlambatan pembayaran, yang dimana karakteristik terakhir dari piutang adalah bahwa mereka beresiko jika terjadi keterlambatan pembayaran. Next. Di sini ada faktor yang mempengaruhi piutang. Faktor yang mempengaruhi piutang terdiri dari volume barang yang dijual secara kredit, yang dimana volume barang yang dijual secara kredit
lebih besar daripada tunai, dapat semakin memperbesar anggaran dalam piutang usaha. Dan sebaliknya. Yang kedua ada standar kredit. Standar kredit semakin longgar standar kredit yang diberikan, maka semakin besar piutang yang tertanam. Dan semakin besar pula resiko kerugian piutang. Yang ketiga ada jangka waktu kredit. Jangka waktu kredit, semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam. Dan begitu pula sebaliknya. Yang keempat, pemberian potongan. Pemberian potongan yang besar akan memperkecil piutang usaha yang tertanam. Dan sebaliknya, pemberian potongan yang kecil akan memperbesar piutang yang tertanam. Next. Yang kelima, ada pembatasan kredit. Pembatasan kredit yang dimaksud adalah pembatasan kredit dalam arti kuantitatif, yaitu berkenaan dengan batas jumlah kredit maksimal yang akan diberikan. Pembatasan kredit juga dapat mempengaruhi besar kecilnya piutang, yang dimana semakin tinggi batasan plafon kredit, maka semakin besar piutang usaha yang tertanam, dan semakin rendah batasan kredit, maka semakin kecil piutang yang tertanam. Yang keenam ada kebijakan penagihan piutang. Perusahaan dapat menjalin kebijakan penagihan piutang secara aktif ataupun pasif. Kebijakan penagihan piutang secara aktif dapat memperkecil piutang usaha yang tertanam. Begitupun sebaliknya, kebijakan penagihan piutang usaha secara aktif memerlukan biaya yang besar dibandingkan kebijakan penagihan secara pasif. Biaya yang dikeluarkan meliputi biaya perjalanan, biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya administrasi piutang, dan lain sebagainya. Next. Di sini ada kebijakan piutang yang terdiri dari mencari langganan potensial yang dapat diberikan kredit. Kemudian ada menyusun dan memperkirakan arus kas masuk dari piutang. Selanjutnya menyeleksi calon debitur. Kemudian membuat laporan tentang pengelolaan piutang bagi para pengambil kebijakan. Kemudian penagihan piutang, membuat analisis dan evaluasi piutang sebagai salah satu bentuk investasi, membukukan mutasi kredit atau piutang, dan yang terakhir membukukan transaksi kredit yang terjadi. Next. Anggaran piutang. Jadi, anggaran piutang adalah budget yang direncanakan secara sistematis dan lebih terperinci tentang jumlah piutang beserta perubahannya dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa anggaran piutang selain menunjukkan perubahannya, baik berupa tambahan piutang baru maupun pengurangan piutang sebagai akibat adanya pelunasan oleh pihak debitur. Nah, jadi anggaran piutang adalah besarnya piutang dari transaksi-transaksi penjualan secara kredit yang dilakukan perusahaan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Erina Eka Wintasari. Tempat dan waktu dipersilakan. Baik, selanjutnya ada jenis-jenis anggaran piutang. Yang pertama yaitu piutang surat berharga. Contohnya ada biliet giro yang belum jatuh tempo, biliet giro kosong. Beban bayar di muka, contohnya ada sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, dan bunga dibayar di muka. Piutang pajak, contohnya ada angsuran pajak, pajak pemasukan, kelebihan bayar pajak, dan piutang lainnya. Yang kedua ada piutang wesel atau notes receivable adalah piutang yang didukung janji tertulis dalam bentuk wesel. Piutang wesel dan piutang surat berharga dapat terjadi karena menjual barang secara kredit atau pemberian pinjaman dalam bentuk uang. Yang ketiga ada piutang usaha atau akun receivable adalah piutang yang timbul sebagai akibat menjual barang dan jasa secara kredit dari usaha pokok perusahaan. Piutang usaha berbeda dengan piutang dagang. Piutang usaha meliputi piutang dagang, sedangkan piutang dagang hanya terdapat pada perusahaan dagang yang menjual barang dagangannya secara kredit. Piutang usaha ini meliputi seluruh macam atau jenis perusahaan yang menjual barang atau jasa dari usaha pokoknya secara kredit. Selanjutnya ada manfaat anggaran piutang. Yang pertama yaitu dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual.
Pemberian piutang usaha dimaksudkan agar dapat memperlancar dan memperbesar omset barang yang dijual karena kegiatan penjualan merupakan ujung tombak maju mundurnya sebuah perusahaan. Dalam kebijakan pemberian piutang perlu diperhatikan mengenai batas maksimal atau plafon piutang yang diberikan untuk berbagai tindakan debitor. Yang kedua, ada mampu bersaing serta memperluas pelanggan. Nah, piutang usaha itu dapat memperluas pelanggan dan dapat menjalin hubungan dengan pelanggan bila pelanggan tersebut lancar dalam pembayaran piutang. Selanjutnya, manfaatnya itu yang ketiga ada meningkatkan kemampuan perusahaan. Apabila pembayaran piutang oleh pelanggan lancar dan dapat memperbesar tingkat barang yang dijual, maka piutang yang diberikan dapat meningkatkan kemampuan atau profitabilitas perusahaan. Berdasarkan manfaat pemberian piutang tersebut, maka diperlukan adanya penganggaran piutang agar piutang yang diberikan terencana dan terarah sehingga mempermudah pengembalian piutang. Selanjutnya ada tahapan dalam menyusun anggaran piutang. Yang pertama ada tentukan persentase penjualan. Hal yang perlu diperhatikan yang pertama adalah mencari tahu dan menentukan besarnya penjualan tunai dan penjualan kredit yang dihasilkan oleh perusahaan dalam jangka 1 bulan, triwulan, atau dalam waktu tertentu. Yang kedua ada menentukan besarnya syarat penjualan kredit. Hal ini mempengaruhi jumlah piutang yang akan diterima oleh perusahaan dan merangsang kepada pelanggan untuk segera melunasi piutangnya. Misalnya, Anda memperbolehkan pelanggan untuk melakukan pembelian secara kredit jika jumlah nilai pembelanjaan mereka di atas nilai yang telah Anda buat atau Anda tentukan, atau mereka telah melakukan pembelian secara berulang kali. Yang ketiga, ada ketahui presentasi piutang tak tertagih. Nah, pastikan juga kita mengetahui besaran piutang tak tertagih yang biasanya ditentukan dengan presentase dan sesuai dengan pengalaman periode sebelumnya. Yang keempat, ada menentukan term of credit, yaitu langkah terakhir dari menentukan tahap penyusunan anggaran piutang. Kita harus memastikan kita memiliki kesepakatan jangka waktu pelunasan hutang yang saling menguntungkan baik bagi perusahaan maupun konsumen. Jika memungkinkan, tetapkan denda bagi pelanggan yang melakukan keterlambatan pembayaran dan terapkan diskon jika pelanggan kita membayar lebih cepat dari waktu yang telah kita tentukan. Baik, sekian dari presentasi yang kami lakukan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.